Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Harno Riandusyadi dengan NIM 25031262327. Di sini saya membuat video untuk tugas akhir dari mata kuliah Dasar Pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin, Sarjana Komputer, Magister Komputer, pada program studi matematika Universitas Negeri Malang. Nah, untuk judul materi yang saya buat adalah aplikasi analisis data keanggotaan GIM menggunakan metode statistik pada Python. Oke, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Perkembangan industri kebugaran di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dan membuat masyarakat sadar agar pentingnya hidup sehat. Hal ini memicu bertambahnya jumlah anggota gym yang ada di Indonesia dan juga menghasilkan volume data keanggotaan yang cukup besar, seperti usia, berat badan, dan tingkat kehadiran. Nah, namun pada praktiknya masih banyak gym yang dikelola secara manual dan administratif sehingga belum dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Padahal, melalui analisis statistik deskriptif, data dapat memberikan gambaran objektif mengenai perkembangan anggota dan efektivitas program latihan. Dengan dukungan perkembangan teknologi, khususnya bahasa pemrograman Python, beserta pustaka Pandas, NumPy, dan framework Streamlit. Nah, pengolahan serta visualisasi data dapat dilakukan secara otomatis dan interaktif, sehingga diperlukan sebuah aplikasi analisis data keanggotaan gym yang berbasis Python yang mampu untuk mengolah data dan melakukan analisis sederhana dan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan grafik sebagai dasar evaluasi berbasis data sekaligus media pembelajaran pemrograman pada kasus nyata. Selanjutnya, kita masuk pada metode. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dataset keanggotaan gym dalam format CSV yang berisi nama, usia, berat badan, yang dimana berat badan ini adalah berat badan awal dan berat badan akhir. Dan juga ada jumlah kehadiran per bulan yang dikumpulkan melalui fitur unggah file pada aplikasi berbasis Streamlit, kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka Pandas dan NumPy ke dalam bentuk data frame. Nah, dilakukan pembersihan data serta penambahan kolom penurunan berat badan. Selanjutnya, dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung nilai rata-rata minimum, standar deviasi serta korelasi antar variabel numerik. Dan hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel interaktif serta grafik agar mudah dipahami oleh pengguna dan yang mengolah pada gym tersebut agar menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasilnya. Nah, di sini saya memiliki rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari aplikasi analisis data keanggotaan gym? Yang kedua, apa tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut? Yang ketiga, jelaskan kegunaan dari setiap coding yang ada di Python dalam bentuk tampilan. Yang keempat, praktikkan penggunaan aplikasi tersebut dalam bentuk tampilan. Yang pertama, definisi. Aplikasi analisis data keanggotaan gym adalah sebuah aplikasi yang berbasis Python yang dirancang untuk mengolah dan menganalisis data keanggotaan gym, seperti usia, berat badan, serta tingkat kehadiran. Dengan menggunakan metode statistik deskriptif, aplikasi ini memanfaatkan
Pustaka Pandas, dan NumPy untuk pengolahan data, serta Framework Streamlit sebagai antarmuka interaktif, sehingga menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah dipahami. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan sarana yang dapat membantu pengolah gym dalam mengevaluasi perkembangan anggota secara objektif dan berbasis data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data untuk dianalisis, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk penyusunan dan perbaikan program latihan agar lebih tepat sesuai kebutuhan anggota, serta menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh pengelola dan member dalam bentuk tabel dan grafik interaktif agar mudah dipahami. Oke, selanjutnya kita masuk pada tampilan coding. Yang dimana yang pertama ini adalah full library-nya. Library yang saya pakai yang pertama adalah import Streamlit as ST, yang dimana kegunaannya untuk menampilkan UI untuk membantu menampilkan aplikasi dalam bentuk web. Karena kenapa? Jika tidak menggunakan Streamlit, kita tidak bisa menampilkan tabel dan grafiknya. Nah, selanjutnya adalah import pandas as PD, yang dimana kegunaannya adalah untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk data CSV agar bisa terbaca. Gitu. Yang selanjutnya adalah import NumPy as NP, yang dimana kegunaannya untuk membantu operasi numerik. Nah, kenapa memakai NumPy? Agar bisa membantu kita untuk mencari nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimal. Ya, untuk lingkup pada materi statistik. Nah, selanjutnya adalah judul aplikasi dan upload file CSV. Nah, yang dimana ada st_title dalam kurung kutip analisis data gym kutip kurung. Nah, kegunaannya adalah untuk menampilkan judul besar di halaman web tersebut. Nah, nanti akan muncul tampilan analisis data gym pada web tersebut. Selanjutnya adalah uploaded sama dengan st file /uploader dalam kurung kutip upload data set gym dalam kurung CSV tutup kurung tanda kutip koma type sama dengan kutip CSV kutip tutup kurung. Nah, yang dimana kegunaannya adalah untuk menyediakan tombol upload file CSV. Nah, untuk memungkinkan user memasukkan data ke data gym ke dalam aplikasi. Nah, untuk datanya sendiri kita harus berbentuk CSV, karena jika tidak CSV, data tidak akan terbaca. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk cek file sudah masuk dan membaca CSV jadi data frame. Nah, if uploaded itu adalah untuk mengecek apakah variabel uploaded berisi file. Nah, jika tidak berisi file, maka otomatis tidak akan terbaca. Jika dia terisi file, dia akan terbaca. Oke. Nah, selanjutnya adalah data sama dengan pd.read/csv dalam kurung uploaded tutup kurung. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk membaca file CSV menjadi tabel pandas. Nah, untuk mengubah data mentah menjadi format yang bisa diolah program ini. Nah, selanjutnya adalah tampilan data mentah. st subheader dalam kurung kutip data mentah.
kutip tutup kurung. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk menampilkan tulisan data mentah pada bagian tersebut. Nah, selanjutnya adalah st data frame dalam kurung data. Kegunaannya adalah untuk mengecek data benar atau tidak dan melihat isi dataset sebelum dianalisis. Itu adalah untuk menampilkan data yang kita upload, apakah sudah benar atau tidak. Oke, selanjutnya adalah tampilan statistik deskriptif. Ini hampir sama seperti yang di atas tadi, yaitu yang dimana st subheader dalam kurung kutip statistik deskriptif kutip tutup kurung. Nah, ini adalah kegunaannya adalah untuk menampilkan tulisan statistik deskriptif pada subheader, seperti yang sama yang di atas. Nah, selanjutnya adalah st_write dalam kurung data titik describe tutup kurung buka kurung tutup kurung. Nah, di sini adalah kegunaannya adalah untuk menghitung min, max, dan lainnya. Dan juga memberi gambaran umum kondisi data gym dari rata-rata berat badan, usia, dan yang lainnya. Nanti kita akan tampilkan. Oke, selanjutnya adalah untuk menghitung penurunan berat badan dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Maaf. Oke, di sini st subheader tutup kurung buka kurung kutip penurunan berat badan kutip tutup kurung. Ini hampir sama seperti yang tadi, adalah untuk menampilkan tulisan penurunan berat badan pada subheader. Nah, oke, selanjutnya adalah data tutup kurung buka kurung kutip penurunan berat kutip tutup kurung sama dengan data buka kurung kutip berat awal kutip tutup kurung dikurangi data buka kurung kutip berat akhir kutip tutup kurung. Nah, ini kegunaannya adalah untuk membuat kolom baru hasil selisih berat badan awal dan akhir. Ini adalah rumusnya, caranya agar menemukan hasil penurunan berat badan, yang dimana berat awalnya semisal kita ambil 100 kilo dan berat awalnya 100 kilo dan berat akhirnya 50, maka kita akan menghasilkan nilai penurunan berat badannya 50. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah st data frame data buka kurung slash nama kutip nama kutip koma kutip berat slash awal kutip koma kutip berat slash akhir kutip koma kutip penurunan slash berat kutip tutup kurung yang dimana kegunaannya adalah untuk menampilkan kolom penting saja ya, yang ada di sini, yang ada isinya yaitu nama, berat awal, berat akhir, dan penurunan berat badan, yang dimana itu seperti bentuk tabel. Hanya fokus pada hal ini saja. Selanjutnya adalah tampilan korelasi variabel. Ini juga hampir sama yang seperti yang tadi, yaitu untuk menampilkan subheader pada korelasi antar variabel saja. Ya, title-nya saja. Nah, selanjutnya adalah numeric slash calls sama dengan data select date types buka kurung include sama dengan np.number tutup kurung. Nah, itu kegunaannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel, misalnya apakah kehadiran berpengaruh pada penurunan berat badan. Nah,
Selanjutnya adalah st write buka kurung numeric slash calls titik core buka kurung tutup kurung. Dan ini kegunaannya juga sama seperti yang atas tadi ya. Nah, selanjutnya adalah grafik penurunan berat badan. ST subheader ini sama seperti yang tadi. Nah, itu adalah untuk menampilkan tulisan grafik penurunan berat badan pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah st bar slash chart tutup kurung data set slash index buka kurung kutip nama kutip tutup kurung buka kurung kutip penurunan slash berat kutip tutup kurung. Nah, di sini adalah untuk menampilkan grafik batang penurunan berat. Jadi nanti akan muncul visual grafiknya dari hasil semua yang tadi telah kita cari pada menghitung berat badan, kehadiran, dan yang lain-lainnya itu bisa kita munculkan dalam bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya adalah grafik kehadiran. Nah, di sini kita sama seperti yang tadi, hampir mirip rumusnya dengan yang sebelumnya. Yang di sini bedanya kita akan menampilkan grafik kehadiran. Kalau yang sebelumnya, kita cuman menggambarkan grafik berat badannya saja. Nah, selanjutnya adalah pesan sukses. Yang dimana ST sukses buka kurung kutip analisis selesai tanda seru kutip tutup kurung. Nah, yang dimana kegunaannya tersebut adalah untuk menampilkan jika analisis ini telah selesai, sukses, dan berhasil jika hal ini sukses. Tapi jika tidak sukses, maka otomatis dia tidak akan menampilkan tulisan analisis selesai. Nah, selanjutnya, jika belum upload file, jika belum mengupload file, otomatis pada coding ini kan ada else titik 2 s titik st titik info buka kurung kutip silakan upload file CSV untuk memulai analisis titik kutip kurung. Nah, kegunaannya ini adalah jika file yang diupload bukan CSV, otomatis akan muncul tulisan silakan upload CSV untuk memulai analisis, karena jika tidak sesuai otomatis dia akan menampilkan kalimat tersebut gitu. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya kita akan praktik untuk menampilkan aplikasinya. Kita masuk ke aplikasinya. Oke, sekarang kita masuk pada tampilan aplikasinya. Nah, yang dimana kita kan menggunakan Streamlit, otomatis kita menggunakan website yang dimana adalah localhost. Nah, yang sudah saya bilang tadi di awal, pada tampilan codingannya, di sini kita akan terdapat title yang bertuliskan analisis data gym. Nah, di sini juga ada upload dataset gym dalam bentuk CSV. Nah, kita coba masukkan filenya ya. Nah, yang ini filenya kita masukkan. Yap. Nah, muncul hasilnya di sini. Nah, yang pertama kita akan mendapatkan informasi tentang data mentahnya. Untuk data mentahnya di sini terdiri dari nama, umur, berat awal, berat akhir, kehadiran per bulan, dan jenis kelaminnya. Nah, di sini anggotanya ada Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, dan Fani, yang dimana masing-masing memiliki biodatanya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini adalah statistik deskriptif, yang dimana terdiri dari umur, berat awal, berat akhir, kehadiran per bulan. Ada juga di sini ada count, man, STD, minimum, 25%, 50%, 75%, dan maksimal dari data yang kita input tadi, dari umur, berat awal, berat akhir, dan kehadirannya.
jika kita menggunakan statistik. Ini adalah penurunan berat badan dari setiap anggota. Terdiri nama, berat awal, berat akhir, dan penurunan berat badan. Nah, di sini kita ambil contoh Andi lah. Andi memiliki berat awalnya 78, berat akhirnya 74, dan otomatis penurunannya adalah 4. Kenapa? Karena 78 dikurangi 74 menghasilkan 4. Nah, selanjutnya di sini adalah korelasi antar variabel. Di mana tabelnya terisi dari umur, berat awal, berat akhir, kehadiran per bulan, dan penurunan berat badan. Ini adalah grafik penurunan berat badan, yaitu terdiri ada Andi yang sesuai dari yang tadi ada di atas. Penurunannya kan sesuai ini di sini 4, 5, 2, 2, 5, 2. Nah, kita akan masuk pada grafik kehadirannya. Di sini kita lihat adalah Andi 18 dan Budi 20, Citra 16, Dewi 14, Eko 22, dan Fani 17. Semua data akan otomatis masuk ke aplikasi ini agar mempermudahkan mempermudahkan pengguna untuk memahami data yang mereka input. Jadi tidak kesusahan untuk mencari satu-satu pada nama-nama member gym yang ada di gym tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Oke, kita sudah masuk pada kesimpulan. Yang dimana kesimpulan adalah berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi analisis data keanggotaan gym berbasis Python berhasil dikembangkan dan mampu mengelola data keanggotaan secara terstruktur. Aplikasi ini dapat membaca data dari file CSV dan menampilkan data mentah, menghitung statistik deskriptif, dan menghitung penurunan berat badan serta menganalisis korelasi antar variabel numerik. Dengan dukungan Pustaka Pandas dan NumPy serta antarmuka interaktif menggunakan Streamlit. Nah, hasil analisis data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah untuk dipahami. Aplikasi ini membantu proses evaluasi perkembangan anggota gym secara lebih objektif, efisiensi, dan berbasis data, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.